Kita bersyukur hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada, karena kemurahan dan cinta kasih Tuhan, kita masih terus diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu baru bagi setiap kami. Dimanapun kami berada hari ini, biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan, nama Tuhan yang kami agungkan, dan nama Tuhan yang kami sembah. Segala pujian, kemuliaan, serta penghormatan kami hanya bagi nama Tuhan, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, dan Allah yang ajaib bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan bagi-Mu Tuhan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada Tuhan, tiada seperti Engkau.
Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara dimanapun saudara berada hari ini. Kita percaya, kita yakin bahwa mujizat dan kuasanya masih terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Satu lagu yang mengiring kita untuk memasuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi sebelum firman Tuhan diberitakan atas setiap kita. Haleluya. Katakan sama-sama. Percaya Tuhan kuasa, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi sama-sama. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Kita akan berdoa. Evangelis Oscar akan berdoa buat kita dan memulai untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Semua mujizat Allah terjadi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang hebat dalam firman kami. Amin. Pada saat ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap orang yang mengikuti siaran ini, karena urapan-Mu juga nyata atas kehidupan mereka. Dan percaya bahwa hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk membagikan isi hati-Mu, Roh Kudus-Mu sudah menyertai, Roh Kudus-Mu sudah mengurapi secara khusus, sehingga apapun yang disampaikan, semua itu menjadi berkat bagi setiap yang mendengar, bahkan setiap kami yang mengikutinya. Bapa yang baik, kami pertaruhkan jalannya firman-Mu dari awal pertengahan. Dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Dan saya menyambut saudara dengan shalom dan damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan saudara. Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada yang ikuti program ini, ada satu kejadian yang menarik beberapa hari yang lalu. Ada satu orang wanita muda dan dalam keadaan pergumulan yang berat. Dia transit di kota kami, saudaraku, di salah satu resto. Dan ownernya, Pak, tolong pendeta, tolong doakan. Saudaraku, baru lihat wajah saya, dia menangis menjadi-jadi. Dan dia berkata, pendeta, bebanku terlalu berat. Saya cuma bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. I will give rest. Aku akan memberikan kelegaan. Dan saya berdoa, dan saudaraku yang dikasih, anehnya hanya sekedar transit untuk ketemu Tuhan Yesus melalui hambanya yang satu ini. Dan doa saya hari ini ketika dia mau balik naik pesawat, saya cuma bilang, saudaraku, saya bilang seperti ini, selamat menikmati mujizat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, tak lupa saya menyambut saudara-saudara yang lama tidak bersua. Minggu lalu ada pendeta, siapa Pak ini, pendeta Adi ya? Minggu lalu pendeta Henggi atau pendeta Henggi dulu yang berkhotbah melayani saudara. Tetapi hari ini saya berjumpa dengan saudara. Doa saya hari ini saudara terus dilanjutkan firman Tuhan yang minggu lalu. Dan hari ini melengkapi iman dan percaya kita untuk melihat keajaiban Tuhan. Shalom buat saudara-saudara yang mengikuti program ini. Terima kasih untuk Pak Tony dan Ibu dan keluarganya yang ada di Sidoarjo, yang ada di Bali, yang ada di beberapa kota yang lain, di Ruteng, bahkan di Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Inggris pun ikut berpartisipasi. Ricky, Tuhan berkati, yang dari Dini juga. Tuhan memberkati kita semuanya, dan biarlah kita tetap optimis
untuk melihat keajaiban dan kedahsyatan Tuhan bersama dengan firman yang luar biasa. Haleluya. Hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat menarik, yaitu apa yang disebut dengan hidup harus optimis. Katakan sama-sama, hidup harus optimis. Mungkin sebagian kita bertanya, mana mungkin saya bisa optimis dalam kehidupan ini, pendeta? Karena fakta yang saya jumpai berbeda, sehingga saya menjadi kebalikan dari optimis menjadi pesimis. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, oleh karena itu dalam waktu yang tidak lama kita membahas soal hidup harus optimis. Apapun yang kita jumpai, karena Alkitab saya berkata dengan jelas, bersama dengan Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat di tengah-tengah kita. Nah, di tengah-tengah menghadapi berbagai macam hal, tantangan, struggle, kesulitan, dan semuanya. Dan hari-hari ini saya diketemukan oleh beberapa orang yang hidupnya mengalami struggle dan hopeless. Bahkan sebelum firman Tuhan saya sampaikan firman Tuhan, ada yang WA saya, Pak Pendeta, saya mau ketemu, minta waktunya sesaat. Saya cuma pengen ingatkan, hidup harus optimis. Nah, pertanyaannya buat kita, how to stay optimistic? Sekali lagi saya katakan, how to stay optimistic. Bagaimana saudara dan saya bisa bertahan ketika di tengah-tengah menghadapi berbagai macam hal, sakit yang belum disembuhkan, masalah keuangan yang belum pulih, masalah-masalah yang begitu banyak, silih berganti. Dan saya, pendeta, harus stay untuk optimistik. Saudaraku, orang Kristen yang optimis dalam Yeremia 29 ayat 11. Dasarnya adalah ini. Sebab apa? Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Di sesi yang lalu saya membahas tentang rancangan-rancangan Tuhan. Dalam terjemahan asli artinya gini, sekalipun harus melewati lembah air mata, sekalipun harus melewati tetesan air mata, Tuhan punya siasat dan punya metode untuk membawa seluruh umatnya menuju kemenangan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Katakan, aku percaya, aku firman Tuhan yang memberikan garansi atas kita. Sebab aku mengerti rancangan, yaitu perancangan yang penuh dengan harapan, optimis karena bersama dengan Tuhan, karena Tuhan punya rancangan yang hebat. Satu saat rumah saya diketuk tanpa sebuah janji untuk ketemu. Pasangan suami istri mengetuk pintu dan berkata seperti ini, minta maaf Pak Pendeta. Saya bilang, wah kenapa? Kok Ci, saya bilang, saya tidak ada janjian saya datang ke tempat ini. Saya tanya, dapat info dari mana harus datang ke pendeta? Saudaraku, dia nangis istrinya. Dan apa yang terjadi? Saya dengar dari toko-toko di kabupaten saya dan kabupaten sini bahwa ada pendeta sakti, yaitu pendeta Wahyu, untuk mendoakan. Saya cuma bilang, cabut kata-kata itu. Yang sakti hanya Tuhan Yesus Kristus. Baik Pak Pendeta, tapi lewat Pak Pendeta kami minta didoakan. Dia mulai cerita, saudaraku, dia harus mengalami gangguan otak yang tidak berfungsi. Dan kemudian tangannya juga akhirnya, tangan kanannya harus tidak berfungsi, mengalami stroke ringan. Saya cuma bilang, jika engkau berdoa, kita optimis, kita percaya
bahwa kuasa Tuhan sanggup. Dia nangis sepanjang 1,5 jam dan saya mendoakan dia in the name of Jesus. Jadi rupanya bagaimana saudara dan saya how to stay optimistic. Bagaimana tetap tinggal memegang janji Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Bahwa Tuhan punya rancangan yang dahsyat, punya rancangan yang baik. Sekalipun mungkin saudara berada dalam kondisi struggle, tantangan, kesulitan, hopeless hari ini. Dengar baik, rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Tepuk dada saudara, Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Ada satu cerita yang menarik. Kisah 2 pasien yang sakit keras. Saudaraku, ada berada di satu ruangan yang sama. Yang satu nenek-nenek satu, nenek-nenek yang kedua, saudara. Pasien yang satu berada di ranjang yang dekat dengan jendela. Jadi dia bisa lihat keluar. Nenek yang satunya, pasien yang satunya berada di pinggir tembok. Jadi tidak bisa melihat keluar. Setiap pagi yang dekat jendela ini mulai menceritakan indahnya. Dia tanya pasien yang ada di sebelahnya, yang ada di yang tidak bisa melihat jendela. Dia bilang gini, "Apa yang kau lihat, teman?" Dia bilang, "Saya melihat bunga-bunga yang indah. Saya melihat burung-burung berterbangan. Saya melihat orang-orang yang lalu lalang dengan bahagianya. Nanti kalau kita sembuh, kita bisa sama-sama menikmati suasana yang sama." Dan pasien yang tidak bisa melihat jendela mulai tersenyum. Wow, luar biasa, keren banget. Saudara tahu, satu saat karena kehendak Tuhan, pasien yang dekat jendela dipanggil Tuhan duluan. Dan apa yang terjadi? Pasien ini tinggal satu dan yang satunya tadi yang tidak bisa lihat jendela, dia mulai mendekat. Di tempat yang sudah meninggal duluan. Betapa terkejutnya dia. Kenapa saudaraku? Ketika dia melihat jendela, dia hanya melihat tembok, tidak ada bunga-bunga, tidak ada orang lalu lalang, dan tidak ada bunga, burung-burung berterbangan. Dia menangkap satu hal. Apapun yang dijumpai, tetap pesimis. Pasien yang satu setelah meninggal dan pasien kedua mendapatkan pelajaran yang berharga. Hidup perlu optimis di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, jangan pesimis, tapi optimis. Bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Bahwa Tuhan sanggup memberkati. Bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau orang yang optimis, kata-katanya dua ini. I can, saya akan, dan I will. Saya akan dan saya bisa. Amin. Jadi kata-kata orang yang optimis adalah saya akan menyelesaikan. Seperti apa yang dialami oleh Daud. Dia menghadapi Goliat, tapi dia berkata, saya bisa bersama dengan Tuhan. Karena dia berkata bersama dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Saya bisa dan saya akan. Tantangan apapun yang sedang ada di hadapan saudara, perusahaan saudara, rumah tangga saudara, toko saudara, bisnis saudara, sekolah saudara, studi saudara, kesembuhan saudara. Katakan, aku bisa dan aku akan melakukan perkara besar bersama dengan Yesus. Katakan sama, optimis menyala abangku. Ada 3 jenis orang yang percaya, 4 jenis orang yang percaya. Saudara dan saya di bagian yang mana? Yang pertama melihat dan percaya. Jadi harus melihat dulu baru percaya. Yohanes 20 ayat 20 referensinya. Yang kedua, melihat tapi tidak percaya. Wah, ini lebih aneh lagi. Melihat tapi tidak percaya. Tapi yang ketiga, tidak melihat, ini lebih aneh lagi, dan tidak percaya. Harusnya saudara dan saya berada di satu titik yang keempat, poin yang keempat. Tidak melihat, tetapi percaya. Yang setuju katakan amin. Kita tidak melihat Yesus mati di atas kayu salib.
Karena tahunnya berbeda, eranya berbeda. Tapi kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat buat saudara dan saya. Amin, 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 amin. Makanya lagu tadi berkata, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan. Jika saudara hari ini sedang mengalami sakit penyakit, letakkan tanganmu kiri di bagian sakit dan angkat tanganmu, katakan, aku percaya kepada Tuhan sanggup memulihkan. Satu saat saya melayani online salah satu persekutuan. Saya meminta yang sakit angkat tangan dan letakkan tangan kirimu di bagian yang sakit. Minggu depannya dia kesaksian, saya mengikuti komandonya Pastor Wahyu dan tangan saya tidak bisa digerakkan dan pada akhirnya bisa digerakkan. Praise God. Mujizat masih ada. Selama saudara dan saya optimis bahwa dan percaya, yakin bahwa Yesus sanggup melakukan perkara besar, itu akan terjadi menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang optimis, cara berpikirnya menang sebelum bertanding. Dan saya melihat banyak terjadi mujizat Allah terjadi yang saya doakan dan sebagainya. Biasanya mengarahkan seseorang kepada iman dan firman Tuhan. Bahwa ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jika engkau berdoa seakan-akan sudah menerimanya. Imannya bangkit dan terjadi mujizat Tuhan. Dan Alkitab saya mencatat. Dalam semuanya itu kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan. Apakah Daud tidak ketakutan ketika menghadapi Goliat? Secara manusia, secara anak muda dia takut. Apakah Daniel, Sadrak dan Mesak, Abednego tidak takut? Ada ketakutan, tapi ketakutan tidak menguasai. Daniel berkata, kalau Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang aku sembah pasti akan bisa menolongku. Kalaupun tidak ditolong, aku tetap menyembah Tuhan yang benar. Wih, keren banget. Jadi orang yang optimis adalah yang sudah menang sebelum bertanding. Karena apa? Kemenangan sudah dijamin oleh Tuhan di atas kayu salib. Sakit penyakit sudah diselesaikan di atas kayu salib. Pemulihan ekonomi sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dan semua yang terjadi atas seluruh kehidupan saudara dan saya. Hari ini kita membahas coba sepintas. Sikap optimis adalah satu sikap hati yang selalu berpengharapan dan berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Jadi cara pandangnya selalu baik. Yang kedua, optimis atau pesimis ini adalah cara pandang yang dapat dimiliki siapa saja. Orang kota, orang desa, orang kaya, orang miskin, pendeta, umat Tuhan. Seseorang yang bisa juga seorang yang bisa saja tidak percaya Tuhan tetapi mempunyai sikap optimis dalam hidupnya. Mungkin mutunya adalah don't worry, be happy. Sekali lagi, sikap optimis adalah sikap hati yang selalu berpengharapan dan berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Lihat slide yang satu ini. Jadi apa yang membedakan optimis seorang Kristen, yaitu seorang Kristen bersikap optimis karena dia menaruh apa? Menaruh apa? Pengharapannya kepada Tuhan. Hari-hari ini saya banyak melihat orang-orang yang mengandalkan bukan Tuhan. Dan akhirnya pada titik tertentu dikecewakan. Kecewa. Karena Alkitab saya berkata, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Yuk, hari-hari ini kalau kita mengandalkan harta kita, mengandalkan pangkat kita, mengandalkan tintel kita, mengandalkan relasi kita, kita bertobat sama-sama, kita optimis. Artinya apa? Seorang Kristen yang bersikap optimis adalah karena dia menaruh pengharapannya kepada only Jesus. Hanya kepada Yesus. Jika sahabat Kristus hari ini, saudara sedang hopeless istilahnya, sonde ada harapan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika
ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Katakan sama-sama, selama saya berdoa, mukjizat itu nyata. Selama masih ada iman, perkara-perkara mustahil akan menjadi kenyataan. Katakan sama-sama, menyala abangku, optimis. Seorang Kristen berpandangan optimis karena dia apa? Kita mempunyai Tuhan yang pertama memelihara dan mengasihi kita. Bayangkan, anak yang disayanginya aja dikasihkan untuk kita supaya saudara selamat rohani, jasmani dan jiwanya. Tuhan yang mengenal dan mengetahui hidup kita di dalam firman-Nya, Tuhan selalu memberitahu bahwa ada pengharapan di dalam Dia. Yang setuju katakan amin. Jadi sahabat Kristus rupanya orang yang berpengharapan kepada Tuhan, orang yang optimis adalah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara dan memberikan jalan keluar atas hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Ada satu kayak sebuah survei Canadian Medical Association Journal. Dalam studi tersebut ditemukan bahwa orang yang optimis cenderung tidak mengalami gangguan kesehatan seiring bertambahnya usia. Jadi rupanya kalau optimis seperti dua pasien tadi, yang satu optimis saudaraku yang ada di dekat jendela, dan akhirnya saudaraku yang dikasih mengalami berbagai macam hidup yang lebih dahsyat. Makanya caranya bagaimana? Yang pertama, ubah sudut pandangmu. Bagaimana bisa membuat hidup kita mengalami berbagai macam hal, yang pernah gagal, pernah susah, menghadapi pergumulan, digosip, dihina dan semuanya. Yang pertama adalah ubah sudut pandang kita. Coba cek, apakah selama ini kita selalu melihat kejadian dari sudut pandang positif atau justru sudut pandang yang negatif. Jadi dengan mengubah sudut pandang kita, melihat sesuatu keadaan, pasti dapat membuat kita lebih optimis dalam menjalani hidup ini. Rupanya bicara masalah sudut pandang, bicara masalah cara pandang. Yosua dan Kaleb dan 10 pengintai, kasusnya sama, masalahnya sama, di tempat yang sama. Tapi yang 10 dia berkata karena sudut pandang yang salah, yang keliru dengan pandangan sendiri dan mengandalkan kekuatan manusia, dia berkata kita akan disikat habis. Tetapi namanya Yosua dan Kaleb dia berkata, bersama dengan Tuhan kita akan lumati mereka, kita hancurkan mereka, dan kita akan menang. Katakan sama-sama, sudut pandang. Yang kedua adalah jangan takut bermimpi. Suatu saat kita membahas tentang bagaimana kita bisa mengalami terobosan dan sebagainya, menembus kemustahilan. Saya bilang kita punya mimpi yang besar. Karena firman Tuhan berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, mari apapun yang terjadi sebagai hamba Allah. Mungkin sudah bertanya, apakah Pak Wahyu pernah menghadapi berbanyak? Tuhan mengizinkan 1000 persoalan masalah yang ada di hadapan saya. Tapi yang menarik, Tuhan memberikan jalan keluar 1001. Keren banget enggak? Dia buat jalan saat tiada jalan. Na 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 jalan.
Ayo optimis sama-sama. Hanya bermasalah cara pandang. Kalau engkau melihat cara pandang Alkitab dengan kita beda. Kalau kita ini pengennya menghadapi masalah, kita tenang, kita hidup running dengan baik, kita seperti terbang bagai Raja Wali dan sebagainya. Tapi coba Alkitab kita berkata bahwa anggaplah sebagai satu kebahagiaan jika engkau mengalami berbagai macam pencobaan. Rupanya di balik pencobaan dan kesulitan ada kuasa mujizat Tuhan. Allah pengen menunjukkan kemaha kuasanya. Seorang motivator yang dulu sempat tren, saudaraku, dia berkata seperti ini. Saya coba menirukan sahabat subur. Sikap optimis itu pertama kali harus dipaksakan. Kemudian yang kedua harus dijadikan kebiasaan. Yang pada akhirnya, kayak katanya Wahyu Teguh, akhirnya menjadi satu sifat Anda. Itu. Jadi sekali lagi Bapak Mario Teguh mengingatkan kita tentang optimisme, tentang tetap optimis. Sikap optimis itu pertama kali harus apa? Dipaksakan. Kemudian dijadikan kebiasaan dan pada akhirnya menjadi sikap Anda. Itu Mario Wahyu. Jadi saudaraku, pertama akan dipaksakan cara pandang yang benar. Cara pandang yang benar menentukan mujizat yang akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Cara pandang dengan menghadapi persoalan, cara pandang menghadapi masalah, cara pandang menghadapi istri, cara pandang menghadapi suami, cara pandang menghadapi anak-anak. Hari-hari ini saya banyak konseling dengan orang-orang yang anaknya kuliah di luar kota, di kota besar, di Surabaya, di Jakarta, bahkan di luar negeri. Mereka rasa kehilangan dan berpikir kadang-kala, bro, tolong bro, anak saya kenapa enggak WA 2 minggu? Pak, Bu, saya bilang, anaknya sudah gede. Ada benang merah di antara anak dan orang tua. Anak dan orang tua, anak remaja yang lagi bertumbuh, kuliah saudaraku. Dia rasa bebas, aku bisa. Orang tua masih baele saudaraku. Dia pikir anaknya masih playgroup. Saya cuma ingatkan kepada anak-anak juga. Kadang-kala nasihat orang tua mesti didengarkan. Ditimbang. Juga mama-mama, bapak-bapak, ongko-ongko, aci, ama, ina. Kalau engkau melihat anakmu tumbuh dewasa. Dia pengen bebas dan bertumbuh. Ada Tuhan, jangan menjadi Tuhan atas hidup mereka. Suatu saat saya kedatangan seorang anak muda di Jakarta. Dia bilang, Om, Mami papi geblek katanya. Kenapa? 21 tahun saya ditekan, diarahkan. Karena anak tunggal saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi saya tidak bisa buat apa-apa. Hari ini saya di luar negeri, saya kuliah. Baru saya bilang, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas, mungkin nyanyinya seperti itu. Nah pertanyaan buat kita, manfaat apa ketika kita punya pikiran yang optimis? Yang pertama, energi surga, energi positif akan turun atas kehidupan kita. Katakan sama-sama energi surga. Ketika saudara optimis, sebuah energi positif sedang mengalir dalam hidup kita. Yang cemburuan akan mengalir energi ketika optimis bahwa suami saya, istri saya aman-aman saja. Saudaraku, pasti kita akan melihat kebahagiaan Tuhan. Markus 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus memohon kepada Yesus, ceritanya seperti itu, untuk menyembuhkan anaknya. Namun tiba-tiba datang seorang yang mengabarkan bahwa anak perempuannya telah mati. Bayangkan keadaan saat itu sebagai seorang bapak, seorang ayah yang memohon kesembuhan anaknya. Kabar duka itu pasti membuat keadaan semakin riuh. Tentunya kata-kata Yesus mengejutkan dan sekaligus membawa pengharapan bagi semua orang yang di sana. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Amin, 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 amin. Sehingga energi positif ketika perkataan firman itu ada bersama dengan kita. Yang menarik adalah
iman kita menjadi bangkit. Ketika kepala ibadat mungkin berkata, aduh anakku sudah mati, tidak ada harapan lagi. Tetapi apa yang terjadi? Saudaraku, Yesus berkata, jangan takut dan percaya saja. Kalau sahabat Kristus dimanapun saudara hari ini saudara berkata, Pak saya masalah saya terbaru berat. Pak kalau tidak ditolong hari ini habis sudah saya. Pak kalau saya sembuhkan mati sudah saya. Tuhan Yesus berkata buat saudara, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, jangan takut. Apa? Dikatakan saudara, jangan takut. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Satu saat ada seorang tentara yang sudah 3 minggu saudaraku tengkurap di kursi kayunya. Dia SMS saya bilang, Pak Pendeta tolong doakan, saya masih di luar kota. 2 hari kemudian saya datang, dia berkata seperti ini, tulang ekornya patah. Sudah 3 minggu tidak ke kantor, dia tengkurap, tidak mandi, hanya dilap-lap saudaraku. Saya karena tentara saya paling enak. Apakah Bapak percaya ketika saya sebut nama Yesus Bapak bisa sembuh? Yes. Saya nyanyi dan saya doakan in the name of Jesus. Habis itu dia berdiri. Setelah berdiri minta sama mama istrinya, mama tolong sepatu. Hari itu dia keluar lari hampir 30 menit dan balik dia peluk saya. Bayangkan, bukan karena apanya, sudah 3 minggu tidak nanti dia peluk dengan keringat yang basah basah. Tapi saya bersuka cita, sekalipun kecut, tapi mujizat Allah terjadi dalam hidupnya. Jadi saudaraku, itu yang terjadi. Mari kita optimis bahwa mujizat masih ada. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, mendorong kita dalam menghadapi tantangan. Ketika kita optimis bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, mendorong kita untuk dalam menghadapi tantangan. Dalam setiap musim kehidupan akan selalu ada yang namanya tantangan. Ada tantangan yang baru yang selalu sepertinya menguji iman kita. Tapi Mazmur 46 ayat yang kedua dikatakan, sebab itu kita tidak takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung beranjak di dalam laut. Pemazmur berkata dengan jelas saudaraku, ketika kita menghadapi tantangan, dia tidak pernah takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung bergoncang di dalam laut. Sekalipun mungkin saudaraku yang dikasih Tuhan, dokter memvonis saudara mama, minta maaf. Mama sakit kanker. Minta maaf, mama penyakit mama berat. Minta maaf, hari ini cintamu ditolak kembali. Mungkin dan sebagainya. Minta maaf, engkau mendaftarkan diri untuk menjadi pegawai ditolak karena sudah penuh. Lamarannya ditolak dan sudah penuh. Tapi jangan, ada kabar baik. Ketika kita optimis bersama dengan Yesus, saya pasti sembuh. Bersama Yesus saya pasti berubah. Bersama dengan Yesus saya pasti mengalami mujizat. Rupanya ketika punya sikap yang optimis dalam segala musim hidup ini, mendorong kita dalam menghadapi tantangan. Saya suka dikirim salah satu diakones kita. Kalau jemaat kita sangat luar biasa, thank you banget. Hampir everyday, kadang kemarin 1 hari 3 orang kirim berkat makanan, buah dan sebagainya. Ada yang kirim yang unik saudaraku. Ada yang kirim bawang merah. Saya dikirim saudaraku minuman-minuman itu saudaraku yang di pada musim dingin saudaraku. Jadi kayak apa, kalau di Bandung di puncak itu ada minum-minuman yang menghangatkan tubuh. Apa sasetan saya dikirimi, keren banget. Jika saudara sahabat Kristus hari ini sedang menghadapi sesuatu yang mungkin membuat kita rasanya pengen tidak mau menjadi orang percaya kembali, jangan mundur. Karena apa? Ketika selama kita optimis, saudara di hadapan Tuhan dan berharap kepada Yesus, mendorong untuk mampu menghadapi tantangan. Tapi yang ketiga, ketika saudara optimis, hati yang gembira adalah obat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Bersikaplah optimis, bukan berarti terbebas dari segala sakit penyakit, tetapi banyak penelitian yang menunjukkan bahwa cara pandang yang positif di dalam Tuhan dapat mengurangi resiko berbagai penyakit. Coba lihat yang satu ini.
15 penelitian dengan 200.000 partisipan memperlihatkan beberapa kenyataan. Sangat mengejutkan, orang-orang yang berpandangan positif atau optimis bersama dengan Tuhan berkurang resiko penyakit jantungnya sebanyak 35%. Keren banget. Resiko kematian di usia muda turun menjadi 14% kalau optimis. Seorang optimis memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi stres, punya manajemen stres yang baik. Gula darah dan kolesterol pun cenderung lebih rendah, bahkan ada pengurangan risiko infeksi maupun kanker. Rupanya sahabat Kristus, ini sangat membantu kita supaya saudara dan saya optimis di hadapan Tuhan. Penyakit lewat, kita akan lebih tambah muda. Sekalipun kita tidak perlu pakai make up yang macam-macam ketika kita optimis bersama dengan Tuhan. Bersamamu Tuhan, awet muda. Bersamamu Tuhan, sehat. Bersamamu Tuhan, diberkati. Yang setuju katakan amin. Terakhir yang akan kita bahas bersama sebelum saya berdoa dan kita akan perjamuan kudus, persiapkan di rumah saudara, di apartemen saudara, di tempat kos saudara, atau mungkin dalam perjalanan saudara. Latihan menjadi orang yang optimis adalah satu, mulailah dari latihan beribadah. Wow, kenapa saat ibadah Tuhan berjanji atas kita, aku akan memberikan airmu akan memberkati makananmu, dan aku akan memberikan kesehatanmu. Ketika manusia input dan outputnya setiap hari ribuan file, dan ketika saudara beribadah, di situ ada janji Tuhan. Kita menjadi kuat dan menjadi orang yang optimis karena firman Tuhan. Tapi yang kedua, melatih untuk kita bersyukur. Bersyukur itu membuat surga terbuka, bersyukur itu membuat mujizat Allah terjadi, bersyukur itu bikin awet muda, bersyukur itu membuat surga terbuka yang sangat konservatif lagi saudara, yang sangat radikal. Bersyukur, setan orang doyan, demit orang dulit. Setan takut sama orang yang bersyukur. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang kehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang setuju katakan amin. Jadi rupanya rahasianya adalah beribadah. Ketika Anda beribadah, saudara menyembah, ketika saudara dengarkan firman Tuhan, saudara menjadi kuat dan optimis. Aku percaya pulang dari gereja mujizat Allah terjadi. Yang kedua, bersyukur. Latihlah bersyukur. Orang bersyukur membuat mujizat Allah terjadi. 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan. Apa yang terjadi? Sisanya 12 bakul. Dengan ekaristi, ucapan syukur terjadi atas hidup kita. Ayo sama-sama pagi ini, apapun yang sahabat Kristus alami, hadapi, mungkin terlalu berat. Mungkin everyday setiap malam saudaraku mau tidur harus meneteskan air mata karena persoalan sedang dihadapi. Mungkin sahabat Kristus hari ini yang sedang program ini sedang berada di kursi roda. Sudah didoakan optimis, yakin Pak, Bu, mujizat masih ada. Amin. Mungkin saudara sudah gagal dan gagal lagi. Saudara gagal cinta orang kali. Satu saat saudara akan ketemu tulang dari tulang rusuk yang hilang satu akan menjadi pendamping hidupmu. Saya banyak ketemu orang-orang yang sedang kolab waktu COVID. Tapi hari ini diberkati. Pak, Bu, Ama, Ina, kakak, adik, ongko, aji, ayo sama-sama. Hidup optimis di hadapan Tuhan. Karena mujizat masih ada. Sekalipun tidak melihat Yesus disalibkan, kuasa firman tetap nyata dalam seluruh hidup kita. Bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Oh Jesus. Persiapkan roti dan anggur saudara. Ada Yesus di tempat saudara tinggal. Ya Tuhan, ku percaya. Sama-sama. Aku percaya. Amin,
lembah air mata. Aku percaya. Yang percaya mujizat Allah terjadi. Firman-Mu ya dan amin, amin. Mari optimis sama-sama bersama dengan Yesus. Yes Lord. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Sudah Kau jamin. Kesembuhan sudah Kau jamin. Sembuhan sudah Kau jamin. Berkatnya sudah Kau jamin. Berkatnya sudah Kau jamin. Katakan sama-sama. Aku percaya. Mari pegang cawan yang berisi yang roti di tangan kananmu. Lalu kemudian cawan siapkan saudara yang berisi anggur. Kita untuk sehidangan dengan Tuhan. Mari optimis bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan berjanji, kalau saudara sering mendengarkan firman Tuhan, sering beribadah, sering bersyukur, engkau akan optimis menghadapi hidup ini dan hidup mengalami kemenangan. Angkat di atas kepalamu. Layakkan kami mulai dari hamba-Mu dan hamba-Mu yang lain dan seluruh umat-Mu, supaya hari ini Christ in me dan Christ in you. Ketika Kristus ada di dalam kami, optimis, mujizat dan kemurahannya terjadi. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Pegang cawan yang berisi anggur. Kematian Yesus di atas kayu salib bukan karena kegagalan atau kekalahan, tapi sebuah awal kemenangan dan mujizat. Doa saya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan saudara kita masuk dalam perjamuan, yang pesimis menjadi optimis karena ada janji Tuhan. Abraham seharusnya pesimis, sekalipun tidak ada dasar berharap, semuanya faktanya minus, tapi dia tetap berharap juga, belajar pesimis di hadapan Tuhan. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa darahnya? Minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari buka tangan yang sedang menantikan mujizat, yang perlu mujizat. Haleluya. Katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau hidup dan menjamah umat-Mu. Kesembuhan terjadi. Saudara-saudaraku dijamah, di kota-kota, di bangsa lain dijamah oleh Tuhan. Karena bersama Yesus ada mujizatnya. Mari buka tangan dan pendeta Hengki akan melepaskan mujizat buat setiap saudara. Haleluya, haleluya. Kita berdoa, Tuhan, Engkau mengasihi kami lebih daripada apapun. Itu sebab Engkau mati bagi kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan hari ini kami juga percaya bahwa firman-Mu itu menghidupkan kami, bahkan menguatkan, membangkitkan semangat, membuat iman kami connect dengan Tuhan, dan membuat kuasa-Mu diimpartasikan dalam hidup kami. Karena itu hari ini kami berdoa bagi saudara kami dimanapun mereka berada yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan mereka, diberkati rumah tangga mereka ya Tuhan, diberkatilah pekerjaan ekonomi dan semua pergumulan mereka, bahkan studi dan masalah apapun yang mereka hadapi. Kami percaya Engkau berdiri sebagai pembela bagi mereka, membuka pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga mujizat Tuhan terjadi dan nama Tuhan kami puja-puja di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua. Salam, salam, salam.